Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Oktari Putri dari kelas Biologi I semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA fingerprint. Jadi, DNA fingerprinting ini merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasar pada profil DNA yang dimilikinya. Prosedur pada DNA fingerprinting ini memiliki kesamaan dengan mencocokkan sidik jari seseorang dengan orang lain. Hanya saja perbedaannya yaitu di mana proses ini dilakukan tidak menggunakan sidik jari, namun menggunakan DNA individu, karena secara individu DNA seseorang itu unik. Lalu ada forensik. Forensik ini merupakan aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dalam suatu penyelidikan guna memperoleh data-data dalam mengungkap kasus kriminal, baik itu data postmortem berdasar pemeriksaan mayat maupun data dari pemeriksaan kasus hidup seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga. Ilmu forensik ini merupakan ilmu yang penting di mana untuk menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, sebab, dan cara kematian, serta perkiraan waktu kematian. Produk yang dihasilkan merupakan bukti autentik dalam suatu proses peradilan hukum demi menegakkan kebenaran. Lalu di sini ada fungsi-fungsi dari DNA fingerprint. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi gen, yang kedua untuk menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya, dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang ketiga ini untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu dan sebagai zat tersendiri dalam kromosom. Di sini ada metode DNA fingerprint. Dalam DNA kromosom itu terdapat sekuens berukuran 20-100 bp yang berulang. Potongan pengulangan ini dikenal sebagai VNTRS atau Variable Number Tandem Repeats yang dapat diisolasi dari DNA seseorang. Jadi setiap individu itu memiliki VNTRS yang diturunkan oleh ayah dan ibu, sehingga tidak ada individu yang memiliki VNTRS sama persis. Yang pertama ini ada metode analisa menggunakan PCR, merupakan suatu teknik perbanyakan atau amplifikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. PCR ini memiliki kelebihan, yaitu kemampuan untuk membedakannya lebih akurat dan dapat digunakan untuk menganalisa sampel yang tersedia dalam jumlah kecil maupun yang telah terdegradasi oleh cahaya matahari. Yang kedua itu ada analisa short tandem repeats, merupakan polimorfisme DNA yang terjadi karena adanya dua atau lebih nukleotida yang berulang. Dengan menganalisa lokus dari CTR dan menghitung berapa banyak perulangan dari sekuensi TR yang terjadi di setiap lokus, maka dapat terbaca profil genetik yang unik dari setiap individu itu. Nah, analisa dengan CTR ini tidak dapat dilakukan apabila dua individu ini memiliki kembar yang homozigot. Lalu selanjutnya itu ada metode Amplified Fragment Length Polymorphism. Teknik ini berdasarkan pada polimorfisme VNTRN untuk membedakan alel yang berbeda. Teknik ini menggunakan PCR untuk mengamplifikasi DNA VNTR itu, dengan kemudian hasil amplifikasinya itu dipisahkan dengan gel polyacrylamide dan diwarnai dengan teknik silver stain. Lalu salah satu lokus yang sering digunakan dalam teknik ini itu adalah lokus D1S80. Keempat ada analisa kromosom Y. Pada kasus pemerkosaan, teknik ini menghasilkan resolusi yang lebih baik karena biasanya DNA sampel yang didapat dalam keadaan tercampur dengan DNA korban. Kromosom Y diturunkan oleh ayah, sehingga menganalisa kromosom Y juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan parental seorang pria. Lalu yang kelima itu ada elektroforesis. Jadi teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasar perbedaan tingkat migrasinya dalam suatu matriks yang dipengaruhi oleh medan listrik. Elektroforesis ini menyediakan informasi mengenai ukuran, muatan, dan jenis komponen yang dielektroforesis. Aplikasi elektroforesis itu untuk uji paternitas dan identifikasi pelaku kejahatan. Nah, elektroforesis juga berperan dalam Human Genome Project. Terdapat 5 jenis gel yang dapat digunakan dalam elektroforesis DNA, yaitu gel
poliakrilamida, gel alkalin agarosa, sel agarosa, pati, dan selulos asetat. Di sini ada tahapan dari proses DNA fingerprinting. Yang pertama itu, proses fingerprinting DNA itu dimulai dengan mengisolasi DNA dari bagian tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, akar rambut, gigi, tulang, dan sebagainya. Lalu kemudian polymerase chain reaction atau PCR adalah langkah selanjutnya dalam proses. Dalam banyak situasi, hanya ada sejumlah kecil DNA yang tersedia untuk sidik jari DNA. DNA dan sel akan mengalami replikasi DNA untuk membuat lebih banyak DNA yang akan diuji. Setelah DNA diisolasi dan lebih banyak salinan DNA telah dibuat, DNA itu akan diuji. Selanjutnya itu dengan menggunakan elektroforesis gel adalah langkah selanjutnya dalam proses sidik jari DNA ini. Selama elektroforesis gel, arus listrik diterapkan pada campuran gel yang meliputi sampel DNA. Kemudian langkah yang kelima itu adalah DNA adalah cross-linked terhadap nilon menggunakan panas atau sinar UV. Kemudian probe muncul di film fotografi karena untaian DNA membusuk dan mengeluarkan cahaya. Pada akhirnya itu meninggalkan bintik-bintik hitam pada film yang juga dikenal sebagai pita DNA seseorang. Kemudian setelah filter terpapar pada film X-ray, urutan DNA radioaktif ditampilkan dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini menciptakan pola pita atau apa yang kita kenal sebagai sidik jari DNA. Teknik ini disebut dengan Thornton blotting. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.